Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya mau bikin 4 resep puding cantik. Ini cocok untuk sajian acara keluarga ataupun ide jualan. Untuk puding yang pertama, di sini saya mau bikin puding coklat susu sagu mutiara. Ini itu super lembut, enak dan manis. Pokoknya cocok banget untuk sajian arisan keluarga. Pertama-tama di sini saya siapkan pan, panci atau alat apa aja lah yang kalian punya. Kita tuangkan 1 bungkus agar-agar flat. Di sini saya menggunakan agar-agar yang tanpa rasa atau tanpa warna ya teman-teman, agar-agar putih biasa. Lalu di sini saya tambahkan juga 2 saset SKM coklat. Tambahkan juga 150 gram gula pasir atau disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalau kalian mau yang lebih legit manisnya juga boleh ditambahkan. Di sini saya tambahkan juga ada 1/4 sendok teh atau secukupnya aja vanila cair. Tambahkan juga ada 1 sendok teh pasta coklat atau coklat cair ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai coklat bubuk juga boleh. Setelah itu di sini saya tambahkan juga 400 ml air dingin. Nah, setelah kita tambahkan semua bahan, ini kita aduk hingga sampai tercampur merata. Sambil kita nyalakan api kompornya, sambil terus kita aduk hingga sampai dengan mendidih. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, sambil nonton dukung dengan cara like, komen, subscribe dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, ini agar-agar yang coklatnya udah mulai mendidih teman-teman, sambil terus kita aduk. Setelah itu kita matikan api kompor dan tetap kita aduk sampai dengan uap panasnya itu sedikit berkurang. Nah, di sini saya sudah siapkan cetakan atau loyang ya teman-teman, yang sebelumnya sudah saya basahin sama air minum. Kita tuangkan puding coklatnya ke dalam cetakan sebanyak setengah cetakan aja ya teman-teman. Ini nanti kita sisakan sedikit untuk lapisan yang terakhir. Lalu ini puding coklatnya kita tunggu setengah set. Sebelumnya di sini saya sudah rebus sagu mutiara. Ini sagu mutiaranya udah matang teman-teman, dan sudah saya kasih pewarna masing-masing. Yang satu ada rasa pandan, yang satunya lagi ada merah rose, dan ada juga yang warna oranye. Untuk warnanya disesuaikan dengan selera kalian ataupun yang kalian punya ya teman-teman. Langsung aja di sini kita mau bikin puding sagu mutiaranya. Kita tuangkan 1 bungkus agar-agar plain tanpa rasa atau yang bening ya teman-teman, seperti ini. Kita tambahkan juga 2 saset SKM putih.
Di sini saya tambahkan juga 150 gram gula pasir. Nah, jadi kalau untuk kalian yang suka manis, teman-teman boleh ditambah ya teman-teman. Kalau menurut saya ini manisnya itu udah cukup. Karena di rumah sini nggak ada yang suka terlalu manis ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi setengah sendok teh vanila cair. Boleh diganti dengan vanili bubuk ya teman-teman. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Lanjut kita tambahkan juga 500 ml santan. Di sini saya menggunakan santan kara yang ukuran yang paling kecil itu berapa? 60 ml ya teman-teman, saya lupa itu. Terus ditambahkan air. Nah, sekarang kita aduk hingga sampai tercampur merata sambil kita nyalakan api kompor. Sambil terus kita aduk sampai dengan mendidih. Nah, ini setelah mendidih teman-teman, kita kecilkan api kompor. Lalu kita tambahkan sagu mutiara. Ini sagu mutiaranya yang sudah saya kasih warna dan ini sudah dicuci ya teman-teman. Lalu kita aduk. Kita tunggu sampai dengan mendidih lagi teman-teman. Buat teman-teman yang sudah hadir ataupun yang sudah subscribe di channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dimudahkan di segala langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini sagu mutiaranya setelah mendidih kita matikan api kompor, dan puding coklatnya ini sudah setengah set. Kita tuangkan puding sagu mutiaranya dengan cara berlahan dan cara pelan-pelan ya teman-teman. Karena ini puding coklatnya itu baru setengah set, jadi masih rentan pecah ya teman-teman. Ini kita tuangkan semua ke dalam cetakan. Setelah kita tuangkan semua, ini puding sagu mutiaranya kita tunggu setengah set. Setelah setengah set, ini masih ada puding coklatnya tadi teman-teman. Lalu kita tambahkan di atasnya seperti ini sampai dengan penuh. Nah, setelah ini kita tunggu sampai dengan benar-benar set. Kita simpan dalam kulkas. Setelah 1 malam di dalam kulkas teman-teman, ini sudah benar-benar set dan udah keras, bisa untuk kita keluarkan dari loyang. Sekarang kita keluarkan dulu. Caranya sisinya ini kita beri tusuk gigi. Jadi saat kita mau mengeluarkan dari loyang itu lebih gampang ya teman-teman. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman, puding coklat susu sagu mutiara. Ini cocok banget untuk isian snack box, acara arisan di rumah, ataupun cemilan keluarga. Ini itu manis, super lembut dan kenyal dari sagu mutiaranya, itu harum dari santannya.
Sekarang lanjut ke puding yang kedua. Untuk puding yang kedua, di sini saya punya 1 bungkus Nutrijel yang tanpa rasa. Lanjut di sini kita tambahkan juga 1 bungkus agar-agar yang bening atau juga tanpa rasa ya. Tambahkan juga 1,5 gelas setara dengan 250 gram gula pasir. Tambahkan juga 2 saset SKM putih. Satu sendok teh garam. 1200 ml santan setara dengan 1 buah kelapa, teman-teman. Ini kita tambahkan dengan cara bertahap, kita aduk dulu. Kalau semua sudah tercampur merata, kita tambahkan sisa santannya tadi, teman-teman. Lalu di sini kita aduk sambil kita nyalakan api kompor, kita masak hingga sampai dengan mendidih. Oh iya teman-teman, saya hampir lupa, ini saya tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Sambil terus kita aduk sampai dengan benar-benar ini pudingnya itu mendidih. Setelah mendidih seperti ini teman-teman, kita matikan api kompor, tetap terus kita aduk sampai dengan uap panasnya ini sedikit berkurang. Sebelumnya tadi saya sudah masak sagu mutiaranya, ini sebanyak 200 gram ya teman-teman yang belum dimasak, jadi ini jadinya banyak banget.
Lalu kita ambil puding yang sudah kita masak tadi, kita masukkan atau kita aduk bersama dengan sagu mutiara yang warna merah rose ini teman-teman. Kita aduk hingga sampai semua tercampur merata. Nah, setelah semua tercampur merata seperti ini, lalu kita siapkan citakan atau kita siapkan loyang teman-teman. Untuk loyang dan citakannya disesuaikan aja dengan yang kalian punya. Nah, karena ini warnanya masih agak sedikit kurang, jadi di sini saya tambahkan sedikit warna merah rose. Jadi warnanya biar lebih terang ya teman-teman. Kita aduk hingga sampai semua tercampur merata. Kalau sudah seperti ini sudah cukup. Ini saya sudah siapkan loyang. Sebelumnya ini loyangnya sudah saya basahin sama air minum teman-teman. Sekarang kita tuangkan puding sagu mutiaranya ke dalam cetakan. Kita tunggu sampai dengan setengah set ya teman-teman. Nanti kalau sudah setengah set ini puding sagu mutiaranya, tadi itu kan masih ada puding yang putih ya teman-teman. Nanti kalau memang sudah agak sedikit mengental, puding yang putih ini kita panaskan. Nah, ini puding yang putihnya sudah saya panaskan seperti ini teman-teman. Udah cair lagi, tadi itu udah setengah set. Untuk sagu mutiaranya ini sudah setengah set. Kita tuangkan puding susunya di atas puding sagu mutiaranya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita tambahkan puding susunya ini dengan cara bertahap dan pelan-pelan, karena puding sagu mutiaranya itu masih agak sedikit lembut, rentan pecah ya teman-teman. Ini kita tuangkan semua ke dalam cetakan. Dan kita tunggu sampai dengan dingin. Setelah dingin kita simpan di dalam kulkas. Setelah benar-benar set, baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini setelah selama 8 jam kita simpan di dalam kulkas. Ini kita sudah keluarkan dari cetakan, teman-teman. Sekarang kita potong-potong. Ini juga cantik banget. Kenyalnya itu dari sagu mutiara, lembut dan manisnya itu legit banget, teman-teman. Nah, ini bisa juga buat ide jualan, sajian acara keluarga di rumah. Sekarang kita ke resep yang ketiga. Di sini saya tuangkan 2 bungkus agar-agar plain tanpa rasa. Kenapa sih saya itu paling suka dengan agar-agar plain yang tanpa rasa itu? Jadi kalau yang punya rasa itu nanti susah ya teman-teman mau dikombinasikan. Lalu di sini saya tambahkan juga 1 bungkus Nutrijel yang tanpa rasa juga. Kita tambahkan ada 2 gelas setara dengan 300 gram gula pasir. Tambahkan juga di sini
2 bungkus atau 2 saset SKM. Tambahkan 1 sendok teh vanila cair dan 1600 air dingin. Ini kita tambahkan dengan cara bertahap sambil terus kita aduk teman-teman sampai dengan tercampur merata. Nah, setelah gulanya mencair, kita tambahkan sisa airnya tadi. Di sini sambil terus kita aduk, kita nyalakan api kompor. Kita rebus hingga sampai dengan mendidih. Nah, ini sudah hampir mendidih, teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompor dan terus kita aduk sampai dengan uap panasnya itu berkurang. Kita ambil 300 ml puding putih ini teman-teman, lalu kita tambahkan sagu mutiara. Ini sagu mutiaranya saya sudah beri pewarna ungu atau rasa talas ya teman-teman. Nah, ini kita aduk hingga sampai tercampur merata. Setelah semua tercampur merata seperti ini, kita siapkan loyang. Ini loyangnya sudah saya basahin dengan air minum. Lalu kita tuangkan puding sagu mutiara yang warna ungu ke dalam loyang. Kita tunggu setengah set. Nah, ini pudingnya yang belum kita kasih sagu mutiara, yang ini teman-teman kita panaskan lagi sampai dengan benar-benar mencair. Lalu kita tuangkan ke dalam sagu mutiara ini yang warna pandan. Lalu kita tuangkan ke dalam atau di atas puding ungunya ya teman-teman, dengan cara bertahap seperti ini. Setelah itu ini kita tunggu sampai dengan setengah set. Kalau puding yang susunya tadi itu udah mulai agak sedikit mengental, nanti kita panaskan lagi. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Kalau pudingnya itu udah mulai mengental atau sudah mulai beku, kita panaskan dia biar dia cair. Sekarang di sini saya punya sagu mutiara yang saya beri warna biru. Kita tambahkan lagi. Lakukan dengan cara yang sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kalau yang hijaunya sudah setengah set, kita tuangkan puding sagu mutiara yang biru. Ini kita tunggu setengah set. Setelah setengah set teman-teman, puding susunya tadi udah beku, kita panaskan lagi. Nah, kalau sudah mencair seperti ini, kita ambil, kita beri tambahkan di sagu mutiara yang warna merah rose. Lalu kita aduk. Ini yang puding yang warna birunya ini udah mulai setengah set, kita tuangkan yang warna merah rose di atasnya. Tuangkan dengan cara bertahap seperti ini teman-teman. Lakukan dengan cara yang sama, kita tunggu setengah set. Untuk puding susunya ini tadi udah mulai membeku ya teman-teman. Jadi ini kita panaskan sambil kita aduk. Di sini akan saya tambahkan pewarna merah rose. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Kalau dikira nanti ini rasanya itu kurang cerah, kita tambahkan lagi ya teman-teman. Ini karena warnanya itu masih agak sedikit, kalau menurut saya sih agak sedikit kurang ya teman-teman. Di sini kita tambahkan lagi sedikit lagi warna merah rusnya biar warnanya itu lebih cantik.
Nah, setelah warnanya ini lebih cantik seperti ini kita matikan api kompor untuk agar sagu mutiaranya udah mulai set. Kita tuangkan puding merah rusnya di atas yang tanpa sagu mutiara ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai dengan dingin. Setelah dingin kita simpan di dalam kulkas. Setelah benar-benar set atau benar-benar beku ya teman-teman, baru kita keluarkan dari loyang atau dari cetakan. Nah, ini hasilnya teman-teman yang sudah saya simpan selama 7 jam, 6-7 jam di dalam kulkas. Ini mau saya keluarkan dan mau saya potong-potong. Nah, ini hasilnya teman-teman, cantik banget, warna-warni. Pokoknya bikin selera. Ini kalau anak-anak kecil ini suka banget teman-teman. Jadi kalau anak-anak yang susah makan di sajian seperti ini pasti bikin ketagihan teman-teman. Cantik banget, manisnya itu legit, kenyal dan lembut teman-teman. Nah, ini untuk resep yang terakhir teman-teman, saya punya 500 gram labu kuning atau walo. Ini selagi panas, ini sudah saya kukus ya teman-teman. Selagi panas kita haluskan menggunakan centong nasi seperti ini. Kalau kalian mau di blender juga boleh, karena nggak semua orang punya blender ya teman-teman. Jadi walaupun kita alatnya itu kurang lengkap, bukan jadi penghalang kita buat cemilan untuk keluarga ataupun berkarya ya teman-teman. Nah, ini setelah labu kuningnya kita haluskan seperti ini kita sisihkan dulu dan kita gunakan nanti. Sekarang kita mau bikin puding labu kuningnya dulu ya teman-teman. Kita tuangkan 1 bungkus agar-agar plain tanpa rasa ke dalam panci, wajan, teflon, juga pan yang kalian punya juga boleh. Tambahkan juga di sini 2 saset SKM putih. Lanjut kita tambahkan 1 sendok teh garam, 200 gram gula pasir, tambahkan juga 550 ml air dingin. Nah, ini kita aduk. Sebelumnya di sini saya tambahkan juga pewarna oranye lebih kurang setengah sendok teh ya teman-teman, biar warnanya itu lebih cantik. Sekarang kita aduk sambil kita nyalakan api kompor, kita rebus sampai dengan mendidih. Jadi ini diaduk terus sampai dengan mendidih ya teman-teman. Setelah hampir mendidih, ini labu kuningnya tadi kita masukkan ke dalam adonan puding. Nah, ini kita aduk hingga sampai semuanya larut dan tercampur merata. Sambil sedikit ditekan-tekan kalau ada labu kuningnya yang masih bergerindil ya teman-teman. Jadi bisa dihaluskan. Sambil kita, nah seperti ini masih ada yang belum halus ya teman-teman. Ini kita rebus terus sampai dengan mendidih. Ini udah hampir mendidih teman-teman. Setelah mendidih, kita matikan api kompor dan tetap kita aduk. Lalu di sini saya sudah siapkan loyang atau cetakan puding ya teman-teman. Kita tuangkan puding labu kuningnya ke dalam cetakan. Lalu di sini kita tunggu sampai dengan setengah set. Sambil kita nunggu puding labu kuningnya setengah set, kita mau bikin puding susunya teman-teman.
Kita tuangkan 1 bungkus agar-agar plain. Tambahkan juga 1 saset SKM putih. Tambahkan juga 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 450 ml santan. Kita aduk hingga sampai semua tercampur merata. Lalu kita nyalakan api kompor, kita rebus sambil tetap kita aduk sampai dengan benar-benar ini puding susunya mendidih. Setelah mendidih, kita matikan api kompor sambil tetap terus kita aduk biar uap panasnya berkurang. Ini untuk puding labu kuningnya udah mulai setengah set. Kita tuangkan puding susunya di atas dengan cara berlahan dan pelan-pelan seperti ini teman-teman. Kita tuangkan semua sampai dengan habis dan sampai dengan penuh. Setelah itu kita tunggu sampai dingin. Kalau sudah dingin kita simpan di dalam kulkas. Kita tunggu sampai dengan benar-benar beku. Ini disajikan saat dingin-dingin itu enak banget teman-teman. Setelah 1 malam di dalam kulkas teman-teman, sekarang kita keluarkan. Ini hasilnya cantik banget. Kita potong dan ini sudah siap untuk disajikan. Jadi seperti inilah teman-teman resep dan cara bikin atau 4 inspirasi varian puding yang cantik dan simple teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Dan saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye-bye.